Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kewirausahaan pada kali ini akan dibahas mengenai menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pendidikan dan pelatihan. Menumbuhkan jiwa wirausaha itu ada dua, yaitu komitmen pribadi, dan yang kedua adalah lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Sedangkan pendidikan dan pelatihan itu bisa ditandai dengan keadaan terpaksa atau disebabkan karena keadaan terpaksa, dan harus melalui proses yang berkelanjutan. Menumbuhkan mental wirausaha melalui komitmen pribadi artinya jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencari sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi artinya bahwa kita harus membentuk mental kita menjadi seorang wirausaha, yaitu adanya komitmen, adanya keinginan pribadi yang kuat bahwa kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau orang lain bisa maju, kenapa kita tidak bisa? Komitmen pribadi yang kuat seperti itu harus ditumbuhkan dalam jiwa kita, dalam mental kita. Dan lagi bahwa saya tidak akan pernah tergantung dengan orang lain. Itu adalah niatan yang harus ditumbuhkan dalam mental kita sebagai wirausaha. Kemudian bahwa perusahaan ini harus berhasil, harus produktif. Kemudian kita berusaha terus menerus, belajar terus menerus untuk memaksimalkan potensi diri. Anda dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis. Contohnya, deklarasi tertulis itu artinya apa sih sebenarnya tujuan saudara? Kalau saya mencontohkan anak saya dulu ketika dia mau kuliah, saya bilang bahwa ibu hanya bisa mengkuliahkan kamu di negeri, karena kalau swasta biayanya tinggi. Satu. Yang kedua, bahwa negeri itu ibu tidak mau membayar dengan cara mandiri, harus melalui tes umum, PSPB atau apa itu namanya, kalau zaman saya dulu perintis. Nah, kemudian kamu harus berusaha itu. Kalau misalnya kamu nggak diterima di universitas negeri, maka satu saja pilihanmu, yaitu nganggur. Itu saya memberikan masukan kepada anak saya untuk mendeklarasikan dirinya sendiri bahwa saya harus menjadi seorang sarjana di universitas negeri, karena memang mungkin saya tidak bisa bayar kalau saya di swasta karena bayarnya mahal. Nah, oleh karenanya saya suruh dia mendeklarasikan tertulis bahwa saya harus menjadi sarjana, satu. Yang kedua, saya harus masuk di perguruan tinggi negeri. Saya harus ini gitu. Apa yang saya menjadi syarat itu tadi ditulis. Kemudian ditempelkan di temboknya di kamarnya. Semuanya. Setiap dinding, sisi-sisi dinding, ketika dia nengok ke sana ada tulisan itu, nengok di sini ada tulisan itu. Ternyata alhamdulillah dengan cara mendeklarasikan tertulis itu, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan akan selalu diperbaiki dan mengarah kepada tujuan itu. Nah, begitupun untuk menumbuhkan mental wirausaha melalui komitmen pribadi, caranya seperti itu. Contoh lain misalnya Ayu Ting Ting dulu ceritanya bahwasanya dia masih penyanyi ecek-ecek pun juga saya harus jadi penyanyi diva, penyanyi diva, bla 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 bla, ditulis dan ditempelkan di setiap dinding. Nah, itulah namanya deklarasi tertulis, untuk mengarah kepada tujuan yang
mengarah pada tujuan yang kita inginkan. Kemudian menumbuhkan mental wirausaha melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif, dalam artian dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan, teman, famili, sahabat, dan mereka berdiskusi tentang ide wirausaha. Banyak hal seperti itu. Mula-mula kita tidak punya ide apa-apa. Ketika kita kumpul sama orang, kemudian apalagi teman kita, sahabat kita, atau teman bergaul kita, atau famili kita adalah orang yang sukses, maka dari situ timbullah keinginan kita untuk berwirausaha dan mempunyai semangat. Karena kenapa mereka bisa kok saya tidak bisa? Saya juga kepingin bisa seperti dia, atau apa sajalah. Nah, itu adalah melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di mana saja, di STAI, di UNER, atau di UNUSA, atau di Muhammadiyah, saya ngajar di tempat-tempat lain itu, bahwasanya yang penting itu adalah kalian membuat network pergaulan, jaringan pergaulan dengan teman-teman. Jangan sampai merasa jangan sampai ada bermasalah dengan teman-teman, karena pada suatu saat mereka akan tidak tahu berapa puluh tahun kemudian, maka kalian akan membutuhkan dia. Dan kalau kita punya teman-teman pergaulan yang kondusif, yang terjalin, itu enak banget. Kalau sudah tua seperti saya ini, butuh apa gitu, kita bisa minta tolong sama teman kita yang sudah sukses, tinggal menghubungi saja. Nah itu. Jadi dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha juga dapat dari situ. Ketika teman kita, sahabat kita, famili kita mempunyai usaha dan berhasil, maka itu menjadi motivasi dalam diri kita, dalam mental kita untuk berwirausaha. Ada juga menumbuhkan mental wirausaha melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh dosen atau guru di sekolah atau lembaga pelatihan. Jadi adanya keinginan atau tumbuhnya mental wirausaha itu karena didorong oleh guru atau dosen. Misalnya saja kayak sekarang ini, ketika saya mengajarkan wirausaha, maka saudara tertarik dengan kewirausahaan, kemudian saudara mencoba, itu adalah menumbuhkan mental wirausaha melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, tidak jarang saya tahun lalu ngajar PGMI. Nah, PGMI, dan ternyata salah satu mahasiswa itu sangat berkeinginan untuk ini didorong, keinginannya didorong oleh dosen ketika dia mengikuti mata kuliah saya, maka keinginannya terdorong, termotivasi untuk berwirausaha. Beberapa hari lalu dia ngepost usahanya itu, yang saat itu tahun lalu itu menjadi ujian UAS-nya. Nah, kemudian menumbuhkan mental wirausaha karena keadaan terpaksa. Misalnya tentang kebutuhan, tentang adik-adiknya, tentang orang tuanya yang miskin, orang tuanya yang tidak mampu, kemudian adiknya banyak. Nah, itu karena keadaan terpaksa. Salah satu contoh, almarhum kemarin ada tokoh Muhammadiyah, pengurus pusat, namanya Muhammad Najih. Dia adalah pemilik CEO perikanan yang menguasai Indonesia sampai ekspor ke luar negeri. Awalnya adalah keadaan terpaksa. Awalnya adalah dia jualan teri, ikan teri kecil-kecil itu, istrinya sama dia muter-muter ditawarkan di rumah-rumah orang. Keadaan terpaksa dia lakukan. Saya kalau jadi, mula-mula dia ketika lulus
dia jadi dosen. Kemudian kalau saya jadi dosen, maka saya tidak mampu untuk menghidupi ibu saya yang sudah janda dan adik saya yang 7. Maka saya berusaha untuk mencari yang lain. Nah, dengan keinginan kuat tadi, komitmen yang kuat pribadi, komitmen pribadi yang kuat tadi, dia mencari apa sih sebetulnya? Dia hanya lihat laut ketika itu. Lihat laut, maka dia bilang, ya Allah, ini kekayaan yang luar biasa, yang gratis Allah berikan kepada saya, kenapa tidak saya manfaatkan? Hanya itu. Kemudian dia berkolaborasi mendekati petani laut itu apa namanya ya? Nelayan. Nah, mendekati nelayan, bagaimana dia belajar segala macam, akhirnya dia jualan teri. Sekarang menguasai ekspor sampai ke luar negeri, Eropa, semua benua, kaya luar biasa, gitu ya. Dan hari Jumat kemarin dia wafat. Itu karena keadaan terpaksa ingin membiayai keluarganya, yaitu ibunya yang janda, adiknya yang 7 orang. Nah, menumbuhkan mental wirausaha tadi adalah dalam keadaan terpaksa. Yang kedua adalah melalui proses yang berkelanjutan, yaitu belajar, kemudian berlatih, kemudian bertindak, kemudian sukses yang berkelanjutan. Belajar, tadi yang saya contohkan, Muhammad Najih tadi, yang almarhum Muhammad Najih itu belajar dari nelayan. Dia datang ke laut, mula-mula dia mampu untuk melihat kebesaran Allah, kemurahan Allah, kenapa ini adalah peluang yang sangat besar buat saya yang bisa saya kelola. Maka dia belajar. Kemudian dia berlatih gimana caranya jualan ikan teri dulu. Ya, belajar bagaimana sih ikan itu kemampuannya, terus mengelolanya, mencarinya dan segalanya belajar. Kemudian dia berlatih, terus bertindak dengan berjualan teri itu. Akhirnya dikembangkan, dia mempunyai perusahaan itu tadi, dari hulu sampai hilir dia kuasai. Dari hulu sampai hilir dia usahakan semuanya. Saya harus konsentrasi di satu bidang ini sampai semua orang bisa memanfaatkan keberhasilan saya. Itu tujuannya. Di samping keluarganya mula-mula, maka menjadi memberikan kesejahteraan umum, menjadi kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan, sukses yang berkelanjutan. Kemudian minat berwirausaha lahir karena motif berprestasi. Yang kedua adalah adanya hierarki kebutuhan menurut Maslow. Kemudian alasan menurut Yuyun itu ada alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan pada masyarakat, alasan pemenuhan diri menjadi atasan. Minat berusaha. Pertama adalah kebutuhan hierarki di sini. Coba lihat di sini ada segitiga, yang mana yang paling bawah adalah fisik, kebutuhan fisik. Di atasnya kebutuhan keamanan, lebih kecil. Di atasnya lagi kebutuhan sosial, lebih kecil lagi. Kemudian di atasnya lagi adalah kebutuhan akan penghargaan. Yang terakhir yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini pembagian menurut Maslow. Jadi hierarki itu jenjang kebutuhan menurut Maslow. Yaitu kita lihat di sini misalnya fisik. Fisik itu untuk masyarakat yang upahnya minimum. Yang dibutuhkan adalah bagaimana saya bisa makan. Ya, apakah saya besok bisa makan? Itu kebutuhan fisik. Upah minimum. Tapi kalau orang kaya kan tanyanya, saya besok makan apa? Kalau ini, apakah saya besok bisa makan? Itu. Gambarnya segitiga, yang di bawah itu yang paling lebar. Ini adalah kebutuhan secara umum dan yang mengalami adalah lebih besar. Jumlahnya lebih besar. Coba aja lihat di Indonesia ini orang melarat lebih banyak ketimbang orang yang
medium, orang yang setengah kaya, dan orang yang paling kaya sekali. Mesti yang level bawah itu paling lebar, paling banyak. Kemudian ke atasnya lagi, setelah fisik terpenuhi, maka adalah kebutuhan keamanan. Ya, yaitu kestabilan. Saya sudah terjamin, kemudian saya ada pensiun, kemudian saya sudah ada BPJS untuk kesehatan. Nah, itu setelah fisik, jadi makanan, perut sudah kenyang, maka butuh keamanan, rasa aman. Kalau sudah rasa aman itu tadi terpenuhi, maka ke atas yaitu kebutuhan sosial. Ya, kalau zaman sekarang ini, kalau seperti saya ini kan sering reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni S1, reuni S2. Itu adalah menjamin persahabatan untuk kebutuhan sosial saya. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kebutuhan sosial itu terpenuhi, maka ke atas lagi, yaitu mengenai penghargaan. Ya, status. Saya menjadi direktur. Itu. Saya menjadi manajer. Nah, itu. Makanya gambarnya lebih kecil. Yang paling atas aktualisasi diri, yaitu prestasi, pekerjaan yang menantang. Nah, dia selalu berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan yang di mata orang lain adalah sulit. Wah, ini tantangan ini. Dan itu jarang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Oleh karenanya gambarnya semakin mengecil. Itu menurut Maslow. Kemudian fase KWU. Fase KWU itu ada ide. Yang pertama adalah ide dan peluang. Kemudian yang kedua adalah imitasi dan duplikasi. Yang ketiga adalah duplikasi dan pengembangan. Kemudian yang keempat adalah create new and different. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah franchise. Ya. Tahap permulaan kewirausahaan adalah tahap imitasi dan duplikasi. Merintis usaha barunya diawali dengan meniru usaha orang lain, baik teknik produksi, desain, pemrosesan, organisasi usaha, dan pemasarannya. Ya, jadi jelas meniru orang lain. Orang lain membuat jilbab, wah jilbab sekarang lagi in. Atau ini sekarang musim corona ya, masker. Nah, orang membuat masker lagi dibutuhkan oleh orang. Kemudian kita bikin bikin masker dengan model yang kita tiru. Sekarang ada di YouTube banyak model-model. Kalau kita mau bikin apa saja, sinaune dari Mbah YouTube itu sudah lengkap. Nah, dari situ dia meniru usaha itu dari orang lain ya. Kita mengadopsi, kita meniru itu semuanya secara keseluruhan, baik teknik produksi, desain, pemrosesan, kemudian organisasi dan pemasarannya, semuanya ditirukan. Nah, itu tahap imitasi dan duplikasi. Kemudian duplikasi dan pengembangan, itu wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Kalau kita sudah imitasi, meniru orang lain tadi, kita mengembangkan. Contohnya, zaman dulu ibu saya itu kalau kudungan itu kudungnya itu segi panjang ya, segi panjang. Dikudungkan gitu aja. Nah, berdasarkan kemajuan zaman, maka ada kudung yang segi 4. Ya. Kemudian ada lagi dikembangkan lagi, yaitu dikasih variasi. Manik-manik, monte atau apa. Nah, kalian juga bisa nanti kudung, ada lagi kudung yang selobokan yang sudah langsung siap pakai instan. Kalian bisa
membuat itu duplikasi dan pengembangan. Duplikasinya apa? Maksudnya adalah barang yang sudah ada, yang kita bisa lihat, kemudian kita punya ide mengembangkan untuk lebih manisnya supaya kita supaya orang bisa lebih tertarik, dikasih macam-macam itu tadi. Nah, kalian juga bisa nanti misalnya kerudung biar rambutnya sehat gitu ya. Kemudian dikasih lubang-lubang, dibolongi rokok itu, lubang-lubang biar isis. Nah, itu juga masih belum ada. Nah, bisa saudara lakukan itu, tahap duplikasi dan pengembangan. Kemudian tahap berikutnya adalah create new and different. Membuat sesuatu, membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Produk ini memulai diciptakan sendiri berdasarkan pengamatan sendiri, berdasarkan pengamatan pasar sendiri, kemudian kebutuhan konsumen, menjadi market challenger. Jadi ini benar-benar pure, murni usaha yang kita buat sendiri dengan ide kita, dengan cara pemasaran kita, kemudian apa yang kita dapatkan yaitu melihat dari kebutuhan konsumen. Contohnya misalnya, ketika saudara ada di Pondok Al-Fitrah ya, Al-Fitrah atau Al-Hikmah itu ya, di Kedinding 99 itu, ketika saudara masuk di situ, wah semua pada pakai peci putih misalnya, pakai sarung. Wah ini peci putih ini peluang ini. Nah, saudara bikin lagi, itu bisa membaca peluang, suasana peluang, kemudian saudara membuat sesuatu yang baru dari ide itu tadi. Misalnya membuat peci, karena kalau peci itu kan panas ya, jadi bagaimana pecinya itu ada wire-nya, ada fan-nya itu. Nah, jadi atau sarungnya ada fan-nya biar enggak sumuk, itu juga bisa. Jadi itu membuat sesuatu yang benar-benar baru atas idenya sendiri, melihat apa kebutuhan pasar. Kemudian yang berikutnya adalah usaha franchise. Franchise itu adalah suatu sistem pemasaran tentang perjanjian sah antara franchiser atau pemberi metode dan terminologi pemasaran yang dispesifikasikan, yang memberikan hak istimewa kepada franchise untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik pribadi. Franchise menginginkan hak istimewa untuk menggunakan secara luas produk atau nama yang telah dikenal. Jadi ada perusahaan franchiser namanya. Ya, franchiser itu dia misalnya kayak Indomart. Nah, itu franchisernya Indomart. Kemudian siapapun yang punya uang 500 juta, maka dia bisa bergabung membeli franchise ini untuk menjadi pemilik Indomaret yang di lokasi yang mereka suka. Nah, itu adalah satu perjanjian. Akan tetapi di sini bahwa franchise itu franchisernya adalah memberikan metode dan terminologi pemasaran yang dispesifikasikan. Itu ketentuan dari franchisernya. Kita sebagai franchise, pembeli franchise itu, pemilik franchise yang membeli itu tidak punya hak itu. Jadi metodenya, coba aja lihat Indomart itu ya. Indomart itu lokasinya yang menentukan adalah franchisernya. Sekalipun saya punya uang 500 juta, saya beli franchise Indomart, maka disurvei dulu lokasinya. Yang menentukan dia, boleh atau tidaknya. Kemudian bangunannya yang menentukan dia. Coba aja lihat Indomaret, semua mesti gambarnya catnya merah sama biru. Gak peduli itu franchise-nya siapa. Franchise-nya FSAD mungkin saja, tetapi tidak beda dengan franchise-nya Gunawan atau siapa. Tetap Indomaret ya seperti itu logonya. Nah, itu pengertian dari franchise. Jadi perjanjian usaha, tentang usaha, sistem pemasaran tentang perjanjian sah antara franchiser yang memberikan dan
franchise itu yang membeli. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri dari usaha franchise itu adalah menawarkan pelatihan, menawarkan bantuan finansial, kemudian memberikan hak menggunakan logo yang telah dipromosikan secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah diletakkan sebelum mimpi jadi pengusaha. Ya. Jadi ketika saya membeli Indomart, maka saya diberi pelatihan. Kemudian ditawarkan bantuan finansial. Artinya 500 juta itu untuk membuat gedung, kemudian untuk mengisi barang-barang, itu tidak cukup. Oleh karenanya dikasihlah sama franchisernya. Kemudian kita boleh menggunakan logonya Indomart itu tadi, dan seterusnya. Manajemen kewirausahaan adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai dan menentukan sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi kemarin kalau tidak salah sudah saya sebutkan material, money, methods, and market. Ya, ini cuman 3, tapi sebenarnya ada 5. Material, money, methods, and market. Yaitu uang, bahan baku, pasar, manusia, metode. Nah, itu manajemen. Ya. Jadi proses dari kegiatan mulai planning, organizing, activating, and controlling itu adalah proses-proses manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu sebetulnya banyak, ada directing, ada pengorganisasian, ada pengarahan, pengkoordinasian, tapi yang terkenal itu adalah POAK. Planning, organizing, activating, and controlling. Ya. Proses dari fungsi manajemen untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi 5M. Saya ulangi lagi. Proses yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu POA. Planning, organizing, activating, and controlling. Ya, gampangnya seperti itu. Untuk menggunakan atau untuk mencapai dan menentukan sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, material, methods, money, and market. Nah, ini ada diagram proses manajemen dalam perusahaan, yaitu manajemen. Kemudian di bawahnya adalah suatu proses yang menggunakan ilmu dan seni. Manajemen itu adalah menggunakan proses science and art, science and art, ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan artinya apa? Adalah manajemen. Ilmu manajemen itu bisa dipelajari. Ya. Makanya dia menjadi sebagai ilmu, maka dia perlu bisa dipelajari. Ilmu. Kemudian art. Art itu adalah seni. Seni itu kepemilikan dalam diri kita masing-masing. Ya. Jadi tidak semua orang mampu untuk seni itu berkreasi, melakukan sesuatu. Ya seperti saya ini tidak bisa nari, itu kan seni juga. Saya tidak bisa melukis, itu kan seni juga. Kemampuan untuk melakukan kegiatan seni. Nah, manajemen itu harus ada 2 seperti itu. Ilmu punya, kemudian seni punya. Seni apa? Seni memimpin, seni memanage. Itu. Ya. Karena misalnya jadi katakanlah jadi seorang manajer, kalau kita tidak punya
ilmu seni dalam memimpin, maka kepemimpinan kita menjadi kaku. Padahal yang namanya manajemen atau manajer itu harus mampu membuat orang-orang suka kepada kita. Atau manajemen itu intinya adalah mencapai tujuan lewat orang lain. Bukan manajernya sendiri yang bekerja, tetapi orang-orang lain, yaitu yang bekerja itu, para pekerja, para karyawan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya seni untuk memimpin, maka orang itu akan merasa bahwa ini orang ini jahat, orang ini sok-sokan. Tapi dia tidak melakukan suatu pekerjaan dengan enjoy. Ya itulah pentingnya seni itu di sini. Jadi ilmunya kita punya, seninya kita punya. Seni untuk mempengaruhi orang, mengajak orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari situ ada tadi fungsi-fungsi manajemen. POAK, ini banyak ini kalau bahasa Indonesia. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Tapi intinya adalah POAK. Planning, organizing, kemudian planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian diterapkan pada kegiatan sekelompok orang yang dilengkapi dengan faktor-faktor produksi. Ya, atau ya faktor-faktor produksi. Yaitu atau faktor-faktor ekonomi. Yaitu tenaga kerja, material, kemudian mesin, money, metode, and market tadi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Ini diagram dari manajemen. Nah, Organisasi adalah perserikatan. Ini kemarin sudah saya jelaskan pada kuliah yang kemarin, insya Allah, yaitu ada bentuk-bentuk organisasi, kemudian organisasi staf, garis. Tapi tidak apa-apa, saya ulangi daripada lupa. Bentuk-bentuk organisasi itu ada 3, yaitu bentuk organisasi garis dan staf, kemudian organisasi fungsional. Organisasi garis, struktur organisasi atau bentuk organisasi garis itu adalah intinya orangnya jelas di bawahnya. Satu orang bertanggung jawab kepada satu orang. Nah, gambarnya coba lihat di situ bahwa ada garisnya jelas. Nah, garisnya jelas. Manajer puncak mempunyai bawahan, yaitu manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan masing-masing manajer tadi bertanggung jawab kepada satu orang, yaitu manajer puncak. Ya. Kemudian di level manajer personalia di bawahnya adalah karyawan. Ada beberapa karyawan banyak di situ, ada mungkin 5, 10 atau berapapun. Tetapi masing-masing karyawan di bagian personalia hanya bertanggung jawab pada satu orang, yaitu manajer personalia. Begitupun untuk manajer produksi dan seterusnya mempunyai bawahan yang masing-masing beberapa orang, dan orang itu mempunyai bertanggung jawab pada satu orang. Kalau organisasi staff itu di antara manajer puncak dan manajer pemasaran itu ada garis ke kanan, itu ya, staff, tambahan staff. Staff itu dalam artian di sini staff ahli. Nah, staf ahli ini dia tidak punya tidak berhak untuk memerintah kepada bawahannya, karena dia memang tidak punya bawahan. Dia berdiri sendiri setelah manajer. Setelah manajer, kemudian dia staf, baru manajer langsung mempunyai hubungan dengan 4 manajer di bawahnya itu. Nah, staf ahli ini disewa oleh, dia bukan karyawan, bukan pegawai, tetapi staf yang disewa untuk sesuatu keperluan dari perusahaan itu. Misalnya staf ahli keuangan, staf ahli akuntansi,
kemudian staf ahli staf ahli akuntansi, kemudian staf ahli pajak, dan macam-macam. Itu staf itu tadi tugasnya adalah membuat misalnya berapa besarnya pajak, kemudian bagaimana bisa meminimalkan pengeluaran pajak, kemudian memberikan advis, melaporkan kepada manajer puncak. Itu organisasi garis dan staf. Kemudian organisasi fungsional di sini, lihat di sini bahwa manajer, kemudian manajer utama, kemudian manajer personalia di bawahnya, dan karyawannya menjadi satu. Jadi kalau tadi garis adalah langsung satu orang bertanggung jawab pada satu orang, pada satu atasan. Tapi kalau ini karyawannya jadi satu. Jadi karyawan ini bertanggung jawab terhadap keempat manajer yang ada di atasnya. Artinya manajer yang di atas itu bisa menyuruh siapapun karyawan. Tolong aku catatkan, minta laporan keuangan, itu bisa, walaupun dia manajer personalia. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, perusahaan besar itu biasanya struktur organisasinya itu memakai fungsional. Kemudian koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas unit-unit yang terpisah. Departemen-departemen dalam satu perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi koordinasi artinya ada unit-unit misalnya di dalam produksi, di dalam marketing gitu ya, dalam pemasaran. Itu ada unit promosi, ada unit distribusi, ya, ada unit lagi promosi itu sendiri punya banyak. Ada promosi iklan, lewat iklan, promosi advertising ya. Kemudian promosi lewat door to door. Kemudian promosi lewat hadiah, dan bagian-bagian itu tadi harus dikoordinasi. Untuk koordinasi dalam artian proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang terpisah. Tadi unit-unitnya itu masing-masing banyak, tadi terpisah. Akan tetapi harus ada koordinasi untuk mencapai tujuan, bagaimana pemasaran di bagian marketing itu tadi bisa sesuai dengan tujuan. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan untuk saling memberikan keterangan dan ide secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kayak sekarang ini saya melakukan komunikasi dengan kalian walaupun tidak secara langsung. Tetapi harus ada timbal baliknya, yaitu ketika saya memberi kuliah ini lewat daring, maka kalian harus melihat videonya. Setelah itu kalian harus memberikan laporan, yaitu resume dari apa yang saya sampaikan ini. Resume apa yang bisa saudara tangkap dari apa yang saya sampaikan. Itu komunikasi. Ya, ada macam komunikasi yaitu downward dan upward. Downward itu dari atas ke bawah. Bentuknya adalah instruksi, perintah, teguran, kemudian keterangan umum dan pujian, dari atas ke bawah, dari manajer ke karyawan. Kalau upward disampaikan oleh bawahan kepada atasan berupa laporan, kemudian pendapat, Pak saya bisa, kalau boleh saya usul, Pak kalau boleh saya saran. Nah, namanya juga usul, namanya juga saran, jadi masih belum tentu bisa diterima. Akan tetapi kalau downward itu perintah, kebalikannya, mau tidak mau ya harus dijalankan. Tapi kalau upward, dari bawah ke atas, bentuknya adalah laporan. Laporan bisa salah, bisa benar. Saran, pendapat, bisa diterima, bisa enggak. Kemudian horizontal, yaitu disampaikan oleh dan untuk para anggota organisasi. Biasanya organisasi di sini adalah organisasi perusahaan. Jadi kalau horizontal itu kayak kalian bicara dengan teman kalian.
kemudian berkomunikasi untuk diskusi dalam satu mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu horizontal communication atau komunikasi horizontal. Manajemen adalah suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar. Tadi fungsi-fungsi manajemen: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Ya, dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, sumber-sumber tenaga kerja, sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor ekonomi. Ya, itu material, money, methods, and market, serta information. Ini ditambah informasi. Itu manajemen, tadi sudah kita bahas di atas. Fungsi-fungsi manajemen seperti ini gambarnya. Ini kalau kita bahas ada fungsinya masing-masing pakar ekonomi itu memberikan beda-beda, ya. Ada yang pakai directing, ada pakai staffing, ada yang pakai, tapi ada yang nggak pakai directing, dan seterusnya. Tetapi yang terkenal tadi saya katakan planning, organizing, actuating, and controlling. POAK itu yang inti harus ada. Yang lainnya bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, manajemen puncak itu CEO, presiden yang membawahi vice manager, vice president. Nah, yang saya katakan tadi, yang saya contohkan Najih itu dari Muhammad Najih itu yang meninggal. Itu adalah CEO dari Madinah Laut. Itu dia laut, bahan dasarnya adalah dari laut, dari ikan. Dia membuat sesuatu, yaitu ikan ekspor dari mulai sarden, kemudian jadi empek-empek, dijadikan empek-empek, terus dijadikan apa makanan zaman sekarang ini, dijadikan pentol, dijadikan segala macam, bahannya dari ikan. Nah, itu dia sebagai CEO-nya, CEO, yaitu presiden yang membawahi vice president. Jadi yang memiliki, CEO itu yang memiliki. Vice president itu manajer puncak. Nah, kemudian manajemen menengah, vice president, kemudian manajemen tingkat bawah, supervisor. Tadi yang digambarkan oleh Maslow tadi. Ini kalau digambarkan oleh Maslow seperti ini. Manajemen puncak, kemudian di tengahnya adalah middle management, kemudian yang paling bawah adalah low management. Nah, jumlah keputusannya berbalikan. Gambar piramida manajemen ini, kalau levelnya adalah segitiganya di atas, jadi top manager yang paling tinggi, yang kecil, tetapi jumlah keputusan pokok yang diambil paling besar. Jadi gambar piramida manajemen itu seperti ini. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar wewenangnya untuk membuat keputusan. Area manajemen itu adalah manajemen pemasaran, kemudian manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Pemasaran seperti yang saudara tahu, yaitu bagaimana memasarkan barang, di lokasi mana, harganya berapa, kemudian bagaimana cara memasarkan, itu masuk dalam manajer pemasaran. Kemudian kalau manajer operasional, itu operasional dari perusahaan itu, yaitu bagaimana menentukan, membuat suatu produk itu dengan harga berapa, kemudian harus terjual berapa, itu ya, nanti ada ilmunya sendiri itu. Kemudian lagi apa saja item-item yang dihitung untuk menentukan harga pokok dari sebuah barang. Itu manajemen operasional. Kemudian manajer keuangan, yaitu menghitung pengeluaran keuangan, cash flow, outflow, kemudian audit,
kemudian cost counting, jadi akuntansi biaya dan seterusnya itu manajemen keuangan. Kemudian macam-macam manajemen keuangan itu tidak hanya dengan keuangan yang berhubungan dengan neraca saja, kan tetapi juga sumber-sumber modalnya itu kita dapat dari mana, itu ya. Kemudian perusahaan ini perlu di merger atau diakuisisi, itu wilayahnya manajer keuangan. Kemudian manajer sumber daya manusia, karena di dalam perusahaan tidak lepas dari terlibatnya manusia, maka harus ada manajemen sumber daya manusia. Itu rangkaiannya banyak, mulai seleksi, itu kegiatan manajer sumber daya manusia, requirement, kemudian job description, the right man, menempatkan orang pada tempat yang tepat, the right man and the right place, dan seterusnya itu wilayah dari manajer sumber daya manusia. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen, perencanaan tadi POAK, planning, organizing, actuating, and controlling. Planning yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian di sini ada namanya waktu dan cakupan perencanaan. Kemudian yang kedua, pengaruh-pengaruh dari perencanaan, terus kuantitas dan fleksibilitas. Jadi apa yang ada di dalam bayangan kita itu adalah dalam satu wilayah merencanakan, belum melakukan aksi apa-apa, kita sudah membayangkan, oh saya akan membuat onde-onde. Apa ya onde-onde itu? Nah, kemudian direncanakan onde-onde gambarnya modelnya seperti apa, bahannya apa, kemudian cara menjualnya bagaimana, berapa target keuntungan yang kita targetkan, yang kita ingin dapatkan, dan seterusnya itu harus direncanakan, di list. Nah, itu belum ada action. Kemudian kita juga melihat juga, membayangkan juga, kira-kira pengaruhnya apa ya terhadap perencanaan ini. Itu. Kemudian kita juga akan memikirkan bagaimana produksi atau perusahaan ini bisa continue, langgeng. Itu. Bagaimana menghadapi situasi corona, harus fleksibel. Nah, itu perencanaan semua. Kemudian ada perorganisasian, yaitu kegiatan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian menentukan hubungan wewenang. Jadi kalau misalnya kalian melamar suatu pekerjaan, maka di situ kalian bisa lihat, oh kak alumni mana ini, kalian ijazahnya ini apa, misalnya perawat itu, oh perawat yang nyari adalah dokter gigi, saya perawat lulusan D3 kedokteran gigi. Nah, di situ maka dimasuk red. Tapi kalau yang datang adalah orang-orang yang misalnya dari ekonomi gitu ya, maka yang dilihat adalah ini pantasnya adalah untuk customer service gitu. Jadi pengorganisasian ada kegiatan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber daya manusia, dialokasikan ini bagian butuhnya ini bagian ini gitu ya. Nanti misalnya jadi tidak begini, untuk bagian perawat tadi tidak dimasukkan atau tidak ditempatkan pada customer service yang melayani tamu di depan itu misalnya. Nah, karena tidak sesuai lah, ini perlunya pengorganisasian. Kemudian setelah itu menentukan hubungan kewenangan. Misalnya untuk S1 itu tingkatannya middle management.
Kemudian untuk D3 itu tingkatannya supervisor di bawahnya. Nah, oleh karenanya di dalam pengorganisasian itu memberikan penentuan hubungan kewenangan. Kamu bertanggung jawab kepada supervisor, bertanggung jawab kepada middle management. Tadi marketing, manajer personalia dan seterusnya. Karyawan bertanggung jawab pada supervisor. Nah, itu yang menentukan pengorganisasian. Kemudian staffing, penentuan personalia, berusaha menentukan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian mempertahankan mereka. Staffing itu penentuan personalia, itu tadi. Oh, ini cocok ini jadi dosen gitu ya. Dosen apa ini? Oh, dosen ilmu tafsir AT ya, tafsir Al-Quran atau apa, atau tasawuf atau apa, atau guru-guru PGMI, atau taruh di perbankan syariah. Nah, ini bagian penentuan personalia, yaitu atau staffing. Kemudian mempertahankan mereka artinya begini. Kenapa Bu karyawan aja dipertahankan biar keluar satu ada 1000 karyawan yang melamar? Salah ya. Kalian harus ingat bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan satu orang karyawan itu biayanya sangat tinggi, yaitu dimulai dari pertama advertensi, requirement itu mengumumkan bahwa ada formasi, itu biaya. Lewat apa? Lewat koran, lewat majalah dinding, lewat advertensi apapun, itu biaya. Setelah ada yang masuk, proses seleksi, itu juga biaya. Seleksi itu ada seleksi tulis dan seleksi track record atau kemampuan kependidikan. Proses seleksi. Setelah itu kalau sudah diterima, maka dia harus dilatih dulu, dikasih pelatihan untuk disesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, itu keluar biaya banyak. Oleh karenanya di dalam staffing itu mempertahankan karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap di situ, maka harus dipertahankan. Karena kalau dibuang kita sudah mengeluarkan untuk satu orang aja berapa puluh juta biaya itu tadi. Mengadakan pelatihan aja kan kita harus menyewa gedung, kemudian kita harus mendatangkan instruktur yang melatih dan seterusnya, itu bukan biaya yang kecil. Oleh karenanya dalam staffing itu adalah mempertahankan karyawan itu supaya tetap bertahan dalam organisasi itu. Kemudian yang keempat adalah directing atau pengarahan, yaitu kepemimpinan, mengembangkan iklim kerja yang baik, memotivasi karyawan. Itu pengarahan, directing. Kemudian pengendalian, menentukan standar, mengukur kinerja yang sebenarnya, menganalisa hasil, melakukan koreksi apabila diperlukan. Ya, pengendalian atau controlling. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah saat ini, dan saya harap saudara semuanya harus melihat video ini, memperhatikan, kemudian mencatat, membuat resume apa yang bisa saudara tangkap dari apa yang saya sampaikan itu. Dan resume itu 1 kali 24 jam, yaitu besoknya di jam yang sama saudara harus menyerahkan resume itu berupa soft file atau apapun, pokoknya kepada ketua komting atau komtingnya masing-masing, komting IAT, komting AT, komting PGMI, komting PS masing-masing 1 kali 24 jam.
Dan itu adalah menjadi absensi dari kalian. Jika kalian tidak setor pada komting kalian, maka dianggap tidak mengikuti kuliah. Akibatnya kalau tidak mengikuti kuliah, maka ya bisa dipastikan saudara akan terhambat untuk bisa lulus dalam mata kuliah ini. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan materi kuliah kewirausahaan kali ini. Insya Allah akan saya sambung lagi di video berikutnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal rahmah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.